Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo teman-teman. Halo, teman-teman. Suaranya kok mana? Bisa dengar suara saya Bisa kan? dengar suara saya kan? Pagi semua. Pagi semua. Pagi, saya suaranya kurang ya, kurang jelas. Kalau saya kecilkan, kalau begini, ini kalau segini, ini enggak kedengeran nggak? kedengeran enggak? Yang lain gimana? Kok tempat suara tak menggema gitu? Oke, kita karena pertama kali ya, jadi ya biasanya jadi kayak pemanasan. Suaranya mantul ya. Oke teman-teman, Pagi ini kita suaranya. Oke. Peserta kuliah perencanaan pesan media ini ada 13 ya. 13 ya. Nah, kita baru semester pertemuan kita. Nama saya Messi Dina Irmayati. Selama 8 minggu kita sama-sama kerjasama bareng-bareng belajar sharing khususnya tentang bagaimana secara konseptual praktis perencanaan pesan dan media dan nanti suaranya mantul dan nanti saya harapkan di kelas ya. Dan karena kita juga mata kuliah perencanaan, artinya ke depan nanti kita akan lebih banyak praktek ya. Suaranya masih. Ini boleh saya absen dulu satu-satu. Hai aja ya. Mbak Aditya belum datang Kak. Oh, udah ada. Iya. Dari mana Mbak? Dari Semarang. Saya punya teman dari Semarang, teman UT. Berapa lama Mbak di Taiwan? Di 2 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun. Iya. Semangat ya Mbak. Semangat. Semangat. Makasih.
Terus Mbak apa Mas? Mas ya? Ini Mbak apa Mas? Mas ya? Mas Ajib Mas Ajib Prasetyawan. Yang mana? Yang mana? Mas? Hadir kah Mas? Yang bekerja ya? Yang bekerja ya? Mbak Dewi Fatima Mbak Dewi Fatima belum hadir kah? belum hadir. Oh ada. Halo, selamat pagi Mbak Dewi. Pagi. Dari mana? Dari mana punten Mbak? Saya asli Tasik, Miss. Punten? Nggak datang. Tasik. Iya suaranya eko. Eko. Nih dari ini kayaknya dari tim ya. Ini kan sebentar ya. Pak punten suaranya eko enggak? Masih Mas. Masih menggema. Tes.
Tes 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 tes. Tes tes. Tes tes. Halo? Halo? Pagi? Selamat pagi. Oke, baik. Oke, baik. Mas En. Mas En. Ini teman-teman ada yang punya dua device kah? Pakai dua device kah? Handphone dan laptop. Enggak, suaranya dari Miss aja kayaknya. Tapi tadi saya udah cek. Yang lain, Platform yang lain, oke. Berapa ya? Mungkin di riset dulu internetnya, Miss. Oke, coba saya riset ya. Halo? Oke. Ini, punten ya, setengah jam kita masalah suara dan belum bisa masuk tadi. Oke, baik. Tadi sampai di Mbak Fatimah. Mbak Fatimah dari Tasik udah berapa lama punten Mbak di Taiwan?
Halo? Mbak Dewi lagi sekalian kerja, Miss. Jadi kayak nyambi Oh, kerja. oke, Mungkin baik. lagi kerja. Mbak Dewi, Mbak Elis, Mbak Elis, halo Mbak Elis, punten. Halo Miss, Mbak Elis dari mana Mbak? Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Saya dari Palembang Miss. Wah, Palembang. Udah berapa lama di Ya, Taiwan? Alhamdulillah udah cukup lama banget Miss. Hah, 6 tahun? Wah, Udah mungkin lebih dari 12 tahunan Miss. Warga Taiwan, Miss. 12. Wah, iya kenapa Mbak? Udah lebih ya. Kok udah jadi laupan ya? Enggak Miss. Hebat Mbak. Bertahan 12 tahun. Semoga makin bertahan ya, makin semangat ya. Amin, terima kasih Miss. Udah punya modal yang cukup, sangat lebih dari cukup. Amin. Amin. Mbak Elizabeth Handayani. Punten. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oh, adem banget suaranya. Mbak Eli ini berapa lama sudah di Taiwan, Mbak? Punten. Saya 17 tahun mungkin ya. Wah, aduh suhu semua. Saya 3 tahun aja udah mau balik. Minta balik. Udah tua, Ibu. Aduh, keren-keren suhu saya semuanya. Aslinya mana punten Mbak Eli? Saya dari Surabaya. Oh, Surabaya. Wah, macam-macam ya. Tadi ada Tasik, Iya. ada Semarang, ada Surabaya, ada Palembang. Makasih ya Mbak Eli. Kita kayaknya saya Ya, panggil terima Ibu ini deh. kasih. Ibu Eli ya. Enggak usah. Enggak. Okay. Saya masih muda kok. Oh, siap. Enggak. Siap. Panggil aja juga enggak apa-apa. Oke, siap Mbak Eli. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini Mbak Delia Sukma. Punten. Ya, Dari mana Mbak Deli? Panggilannya jangan jelly dong. Oh, pakai barusan aku bilang kan panggilannya apa nih? Jadi apa nih panggilannya Mbak Sukma? Jelia aja, jangan Oh, jelly. Oke, siap. Jadi harus lengkap. Jelia. Oke, punten ya tadi panggilannya. Oke. Iya. Banyuwangi bukannya satu ini kan? Iya, satu provinsi. Cuma beda ya? ujung ke ujung. Oke. Nanti kalau misalnya saya main-main bisa lah ya nanti. Tapi kan Mbaknya di sini, punten di Taiwannya di mana Mbak? Saya di New Taipei City. Oh, Taipei City. Siap. Udah berapa lama? Sudah 3 tahun. 3 tahun sama kita. Saya masuk 4 tahun sebenarnya, tapi tahun pertama sempat pulang. Terus balik. Oh, gitu. Mbak, Maaf, Miss-nya tadi asalnya dari mana? Soalnya tadi pas perkenalan saya nggak terlalu dengar. Oh, saya belum perkenalan lebih detail sih sebenarnya. Oh, Belum. Baru nama saja. Oke, baik. Baru nama. Oke, nama saya tuh Mei Selina Irmayati. Boleh dipanggil Mei, boleh dipanggil terserah. Nama cowoknya Tumiti. Saya asalnya dari Bengkulu. Jadi yang Palembang tadi deket tuh Bengkulu. Bisa pakai bakso. saya pikir Kenapa Mbak? saya pikir tadi sudah perkenalan. Miss, saya soalnya. juga kelahiran Bengkulu loh Miss. Belum Mbak Jelia. Iya, kelahiran Bengkulu lah. Satu nenek Iya, moyang Miss. kita ya Mbak ya. Jangan-jangan satu tempat pula, Kota Bengkulu ya. Oke, lanjut. Keren-keren ini mbak-mbaknya udah suhu-suhu semua. Mbak Jelia, thank you. Mbak Siti Ainun, sambil kerja kah? Atau bisa say hi? Yes, Miss. Oke, siap. Mbak Siti dari mana, Mbak? Dari Cirebon. Cirebon. Udah berapa lama Jawa Barat. di Taiwan? 3 tahun. 3 tahun. Di Hong Kong.
Oh, Hong Kong. Ya, Hong Kong kalau nggak salah 4 orang ya. Hong Kong 4 orang. Semangat Mbak, semangat semua. Ya, Mbak Adinda ya, Hong Kong. Ainun. Hah? Mbak Siti ya, Mbak Siti salah. Habis tadi telepon. Punten lah. Mbak Sri Desi Natalia Sari. Where are you, Mbak? Ya, Miss. Oh, Pagi. pagi. Mbak dari mana nih, Mbak? Halo, bisa dengar, Miss? Dari mana, Mbak? Asalnya, Mbak? Saya dari Lampung. Oh, saya pikir Mbak dari Taiwan. Wow. Orang lokal. Keren. Asalnya kan di Lampung. Jadi lengkap ya. Di Sumatera tadi udah ada 2 ya. Lampung, tetangganya Palembang. Udah berapa lama Mbak Sri? Udah 10 tahun lebih. Oh my god. Kelas sebelumnya itu saya temen-temennya itu nggak ada yang di atas 5 tahun ya. Ini rata-rata malah tadi ada yang 12 tahun ya. Wah, keren. Mbak ada ini ya, berarti selama 6 tahun itu di Hong Kong aja, bukannya pindah-pindah ya Mbak? Saya di Taiwan. Oh di Taiwan, oh iya Mbak Siti Ainun yang Hong Kongnya. Tapi 4 orang berarti 3 orang belum hadir. Oke. Mbak Sri, Taiwannya di mana Mbak? Saya di Taipei. Dari 10 tahun itu satu majikan, nggak pindah-pindah. Wah, keren berarti ya. Majikannya baik, mbaknya baik. Wah, semoga makin lancar. Makin ditambah berkahnya ya Mbak. Amin. Amin. Lanjut terakhir nih yang hadir hari ini Mbak Yuyun. Ya, Miss. Punten, Mbak Pagi, Miss. Yuyun. Pagi, Halo teman-teman. Mbak. Pagi Halo. Mbak. Pagi, Miss. Dari mana Mbak? Asalnya Mbak? Dari Blitar. Blitar, Jawa Blitar? Timur. Oh, Jawa Timur. Iya. Arek-arek Surabaya. Berapa lama Mbak di Taiwan punten kalau boleh tahu? Hong Kong. Hong Kong. Oke, Di Hong Kong. udah 2. Iya, Hong Kong. Udah berapa lama Mbak? 8 tahun lebih. Wah. Hebat. Itu yang lama-lama itu nggak pernah balik, belum pernah balik. Ya, Bali 2 tahun sekali dulu. Balik 2 tahun. Ini saya mau balik nih nanti Agustus. Allah, aduh, kangen. Oke, semangat ya Mbak-mbak semua. Semoga makin berkah, makin lancar rezekinya, makin lancar juga kegiatannya ya, amin. Nah, ini kita 8 minggu ke depan, ini minggu pertama, bareng-bareng nanti kita kerjasama ya, buat belajar, sharing tentang perencanaan pesan dan media. Nah, di perkuliahan ini kita buat simple aja. Jadi kalau di peraturannya itu dalam setiap pertemuan selain kita ada perkuliahan, nanti bisa dicek di LMS-nya. Kita juga ada diskusi mingguan. Diskusi itu bayang kan ada pertanyaan emang ya, kita lihat aja ya. Diskusi mingguannya itu misalnya ini nanti bisa Mbak cek semua. Nah, ini saya udah buka LMS-nya. Nih kayak di pertemuan 1 ya kan. Pertemuan 1 sudah ada diskusinya, sudah ditampilkan juga diskusinya. Nah, ini jawab aja sepemahaman Mbak semua. Nah, ini semua sudah ada sebenarnya. Sudah komplit dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Jawab aja semampu Mbak, sepemahaman Mbak. Nah, kalau misalnya dijawab deadline, sesuai dengan deadline, apalagi sebelum deadline itu sudah 100 nilainya. Saya nggak akan kurang-kurangi. Pokoknya menurut saya nggak ada benar salah. Benar salah itu proses ketika teman-teman semua mengerjakan dan itu tepat waktu udah 100 sama teman-teman. Jadi kerjain aja dan
jangan kita tidak bisa mentoleransi plagiat. Jadi menurut pemahaman Mbak aja, Mbak mau enggak mesti harus panjang nih, enggak, saya enggak melihat panjang atau enggak. Mbaknya punya waktu, terus ada waktu misal 10 menit, oke saya mau kerjain ini 10 menit, klik menurut pemahaman, penyelesaian perencanaan di UT misalnya, saya punya plan gini-gini, tulis aja menurut, dan ini juga nggak semua ya, jadi gini, kalau misalnya nomor dilihat petunjuk pengerjaannya ya, misalnya kayak gini nih, di diskusi pertama ya kan, sebentar ini kayaknya saya nggak pindahkan ya, tuh kan, jadi Windows aja, oke, share. Share. Oke, ini mbaknya ngelihat LMS laman LMS yang saya tampilin nggak? Saya sekarang lagi buka LMS ini, bisa dilihat nggak di screen-nya teman-teman? Bisa. Ada ya? Bisa. Jadi ini misalnya nih ya, di diskusi yang pertama, ini kan penunjuk pengerjaannya adalah ketika digit teman-teman itu genap, maka yang dikerjakan adalah nomor 2. Kalau misalnya 0, itu berarti ngerjain nomor yang 0, ngerjain nomor 2. Jadi teman-teman hanya punya satu soal untuk setiap diskusi, nggak ngerjain dua-dua, enggak, satu saja. Nah ini menurut plannya teman-teman aja nih, kan misalnya Mbak Dewi tadi akhirannya adalah 2, jadi Mbak Dewi hanya ngerjain yang nomor 2 aja. Oke, perencanaan penyelesaian karya ilmiah. Nah, misalnya, step pertama saya mau menyelesaikan mata kuliah yang berhubungan dengan topik saya. Misalnya topik saya adalah tentang komunikasi media. Jadi mata kuliah yang akan saya ambil pertama adalah tentang komunikasi media. Jadi pertama misalnya kayak salah satunya perencanaan pesan dan media. Terus kedua misalnya teori media massa. Terus yang ketiga misalnya dasar-dasar jurnalistik. Karena kenapa? Karena saya mengambil tadi fokusnya adalah itu. Misal cuma itu doang. Itu adalah tahap pertama. Tahap kedua ya dapat nilai yang di atas yang sesuai standar. Tahap ketiga nanti saya mau paling tidak seminggu sekali saya harus misalnya berkomunikasinya lancar, deadline tulisan saya juga harus ada progresnya per minggunya misalnya seperti itu. Sudah, jadi menurut pemahaman teman-teman aja, nanti kan kita kan belajar konsepnya nih, terus nanti dipraktekkan sesuai dengan apa yang kita sama-sama sharing bersama gitu kan. Udah gitu aja, selesai. Dan kalau dikumpulkan itu sebelum atau misalnya pas di timing ini, itu teman-teman langsung dapat nilai 100. Jadi saya nggak akan kurang-kurangi karena nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi menurut saya ketika teman-teman ngerjain tepat waktu itu adalah perfect sudah. Jadi usahakan teman-teman ngerjainnya tepat waktu ya. Nah ini semua diskusinya sudah saya tampilin. Jadi ketika ada waktu mau ngerjain misalnya semua diskusi, boleh silakan. Jadi nanti itu udah berarti 100 semua. 100 sudah. Jadi intinya kita bikin simple aja, teman-teman simple, saya juga pengen simple. Jadi nilai menurut saya tidak akan memberikan koreksi mbaknya salah jadi saya akan kurangi nilai. Tidak, saya tidak akan memberikan pengurangan nilai karena salah, tidak. Pengurangan nilai adalah ketika teman-teman belum bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Jadi misalnya minggu ini deadline-nya, terus teman-teman ngumpulinnya minggu depan misalnya, itu akan minus 10. Jadi tiap per minggunya akan minus 10.
Akan sayang sekali karena sebenarnya di sini semua tugas-tugasnya sudah sudah di display ya, jadi teman-teman bisa ngerjain nih pas ketika ada lowong silakan kerjain kayak gini nih. Dan kalau diskusi tadi kan tiap minggu ya ada. Kalau tugas 3 kali, nah 3 kalinya itu di tugas pertama itu ada di minggu ketiga. Nah ini di minggu ketiga tugas pertama ya, nanti kita cek aja ya. Dan tugasnya simple. Saya pengen teman-teman udah punya YouTube channel kah? Ada yang punya YouTube? Ada yang punya. Ada Miss. Atau misalnya mau pakai TikTok juga boleh, monggo silakan. Ini nanti akan saya tambahkan YouTube channel atau TikTok ya, boleh silakan. Sosial media apa aja. Kalaupun ada yang pakai Instagram boleh silakan. Poinnya adalah saya pengen teman-teman punya sosial media itu, dan kalau bisa itu sosial medianya akan terus berlanjut walaupun kita mata kuliah udah selesai, tapi teman-teman tetap aktif, tetap produktif, bikin konten yang baik dalam artian tidak menyinggung sara, tidak juga hoax, tidak juga fake news, fake information, bukan juga negative information, negative content, jadi kontennya yang baik. Nah itu ketika teman-teman punya sosial media yang produktif dan aktif, di situ nanti akan peluang buat teman-teman sebagai pemasukan tambahan ya. Syukur-syukur kalau misalnya teman-teman ternyata kontennya viral atau trending ya kan. Itu sudah saya coba ke teman-teman senior, jadi teman-teman boleh di sharing ke angkatan yang di atas teman-teman itu. Bahkan waktu kita mulai bareng-bareng, kalau nggak salah kita mulai itu tahun lalu 2021, belum ada yang punya YouTube channel. Ketika kita mulai start YouTube channel, viewersnya mereka di atas saya jauh banget. Itu baru hari ini mereka buat konten, di beberapa jam kemudian tuh viewersnya itu sudah sampai 1000 ke atas. Itu luar biasa. Artinya apa? Ketika teman-teman continuous nih, berlanjut terus ini. Nah, memang ada kayak syarat-syarat ya, requirement ya. Seperti misalnya YouTube harus 2000 subscriber, harus 4000 jam tayang untuk sampai di monetize. Monetize itu sampai ada iklan. Nggak perlu khawatir, itu waktunya untuk mencapai itu dikasih waktu 1 tahun. Bisa kok, insya Allah bisa. Apalagi teman-teman kan di Taiwan, hitungan monetize-nya itu lebih tinggi ketimbang teman-teman ada di Indonesia. Dan saya yakin teman-teman lebih jago-jago sebenarnya. Cuma karena belum, mungkin kalau yang sudah punya tinggal dilanjutkan aja. Jadi nanti ini tugasnya adalah kayak misalnya nih, direkam ya kan, direkam minimal 1 menit, maksimal kalau misalnya YouTube tidak ada batasan ya kan, tapi mungkin akan sulit nanti pas teman-teman untuk, kalau go live sih nggak apa-apa, kalau misalnya sudah bisa streaming, bisa ke simpan langsung ya, bisa ke ke record langsung di YouTube channelnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nge-record terus nanti mau ngupload itu akan lama, pas di uploadnya itu akan lama, karena semakin besar size kontennya, otomatis akan semakin memakan gigabyte-nya juga kan. Jadi kalau misalnya ada wifi enak banget, tapi kalau pas pakai kartu itu udah yang susah biasanya. Tapi kalau kartunya Taiwan sih yang bulanan kayak gitu nggak juga ya. Cuma kalau misal belinya misalnya 3 giga itu kan kayak misal Telkomsel yang dua nomor, itu agak susah. Ketika teman-teman punya 30 menit kontennya, terus nanti udah makan kuotanya
500 sampai 1 giga atau bahkan 2 giga, kan sayang gitu kan. Jadi nggak usah banyak-banyak, minimal 1 menit aja. Di publish di YouTube channel atau misalnya di Instagram, boleh, silakan di di TikTok silakan. Nah, nanti linknya itu disertakan ya, sertakan di laman tugas teman-teman. Jadi nanti saya bisa cek ke linknya. Selesai dan kalau teman-teman mengerjakannya, balik lagi, intinya saya tidak akan saya akan mengevaluasi, tapi tidak akan ada pengurangan nilai karena evaluasi misalnya yang kurang atau yang keliru dari teori. Tidak, kita belajar sama-sama. Ketika kita melakukan belum sesuai dengan konseptual, belum tentu itu salah, karena kan ada konteksnya gitu kan. Kadang namanya teori, hari ini kita belajar misalnya teori komunikasi dulu, yang pertama kali adalah pesan itu disampaikan dari kepada komunikator ke komunikan. Itu kan yang pertama kali, teori komunikasi pertama kali. Sekarang pertanyaannya, apakah relevan teori komunikasi itu dikatakan pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan? Kalau dilihat dari perkembangan zaman saat ini, sudah banyak unsur-unsur lain. Jadi tidak hanya komunikator, tidak hanya pesan, tidak hanya komunikan, ya kan? Jadi itu yang mau saya sampaikan. Jadi intinya konsep itu kita belajar hanya di dalam kelas, di dalam Teams to Webs. Terkadang konsep itu ketika dimasukkan ke dalam dunia nyata harus melihat dulu konteksnya. Jadi kita nggak bisa serta-merta menyalahkan, oh konsepnya salah, atau misalnya, oh berarti realitasnya yang kurang, misalnya seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman menulis penelitian, itu menarik ya, melihat kesenjangan, melihat gap antara konseptual dan kenyataan bagaimana. Jadi intinya adalah kita belajar konsepnya seperti ini, nanti teori perencanaan pesan dan media adalah seperti ini. Nanti teman-teman misalnya yang ini adalah pertanyaannya, Anda ditujukan untuk memberikan sambutan sebagai wakil dari mahasiswa senior pada kegiatan penyambutan mahasiswa UT baru. Nah, misalnya teorinya adalah dalam perencanaan pesan dan media. Oke, pertama harus ada pembukaan misalnya, ya kan. Pembukaannya seperti apa, ya kan. Nah, kita harus tahu dulu, ya kan, ini nanti acaranya apakah formal atau casual. Kalau casual nanti gimana ya, sapaannya itu akan berbeda gitu kan. Terus kalaupun nanti mix nih antara casual sama formal, ya kan, akan beda lagi ya. Pokoknya intinya panggung tugas itu milik teman-teman, berkreasilah. Intinya usahakan untuk kumpulnya adalah tidak melewati deadline, karena sayang sekali kalau sampai lewat dari deadline ya, akan ada pengurangan setiap minggu itu minus 10. Jadi teman-teman sebenarnya sudah bisa menilai sendiri nanti ya. Jadi dan kita juga dari tutor tiap empat kali pertemuan ya. Setelah 4 kali pertemuan itu, pertemuan kelima kita akan ada report yang akan kita kumpulkan ke UT. Nah, di situ nanti saya usahakan juga selain saya akan bikin reportnya ke UT, untuk nilai, khusus nilai, saya akan share ke teman-teman. Jadi intinya semangat ya. Saya pengen teman-teman semua nilainya bagus-bagus. Miss mau tanya, Miss. Saya pengennya itu 13 ini nilainya A semua. Kalau misalnya teman-teman ngerjain tugasnya tidak melewati deadline dan hadir, terus nggak masalah, monggo silakan hadir sambil bekerja. Memang kan UT menyediakan ini karena
semangat teman-teman mau kuliah di tengah-tengah bekerja. Saya pun kuliah. Jadi sama-sama kita mungkin kalau saya kehidupannya fokusnya adalah kuliah, tapi di weekend saya kerja. Kalau teman-teman kan fokusnya adalah kerja, di weekend kuliah, atau mix gitu, nggak tahu kapan pastinya, pokoknya ketika ada waktu di on kan, tapi sambil kerja misalnya. Oke, silakan, monggo silakan. Itu saya apresiasi, keren banget, apalagi mbak-mbak yang udah 12 tahun di 17 tahun atau bahkan lebih di Taiwan masih punya semangat untuk kuliah, itu luar biasa. Saya apresiasi. Cuma namanya kuliah itu nggak enak, berat karena kuliah itu oke, selain kita ujungnya dapat ijazah, tapi untuk mendapatkan ijazah itu kan kita harus mau tidak mau ketika ada tugas kita kerjakan tugas, ketika ada pertemuan kita hadir di pertemuan itu, paling tidak apa yang ada waktu di pertemuan itu sharing ide, kita berinteraksi sama-sama, paling tidak itu dijalankan gitu. Itu prosesnya perkuliahan seperti itu gitu. Kayak misalnya kita kerja ada responsibelnya, pagi misalnya say hi ke ama, say hi ke apa, atau tengah malam kita kerja di misalnya dibuat apa gitu, di pabrik apa gitu kan, atau misalnya kayak saya dulu kerja pernah di toko handphone ya kan, jadi tiap hari saya harus punya live streaming gitu kan. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak Ainun? Maaf Miss, mau bertanya. Halo, Halo ya. Monggo. Miss, saya Dinda mau tanya. Boleh. Kalau kontennya itu pakai fake name, boleh nggak pakai nama asli? Boleh, silakan. Asal intinya nanti linknya itu di-share ke laman tugas teman-teman. Jadi saya bisa cek. Mau pakai nama asli, mau pakai nama nama samaran biar gaul gitu kan, biar misalnya eye catching sama audiensnya. Boleh, monggo silakan. Intinya adalah sosial media itu adalah kalau bisa jadi peluang untuk teman-teman bisa diuangkan gitu loh. Intinya itu, saya pengennya itu. Jadi ketika teman-teman buat tugasnya oke, terus nanti juga bisa narik viewers. Jadi selain bikin tugas, nah ini nih belajar kita bagaimana bikin sosmed kita jadi peluang untuk untuk dapetin something yang lebih gitu. Ini ada chat sebentar, kita lihat. Oke, sudah saya jawab Mbak Adinda. Kira-kira jelas apa belum jelas? Jelas Miss, makasih. Oke, siap. Jadi itu ya teman-teman ya. Dan sebagai tambahan lagi tugas sudah. Jadi tugas cuma ada 3 selama 8 minggu. Dan semuanya sudah saya tampilkan. Jadi teman-teman bisa ngerjain. Materi pun sudah saya tampilkan. Jadi ini untuk perencanaan pesan dan media itu sudah lengkap ya. Sudah ada. Nah, ini yang belum ada. Kalau link YouTube pertemuan itu kan akan diberikan setelah kita selesai pertemuan, baru nanti saya akan masukkan. Baru saya akan update. Ini baru link pertemuan yang lama saya masukkan. Tapi saya usahakan setelah kita selesai pertemuan langsung saya upload ke YouTube. Jadi teman-teman bisa langsung cek nanti. Kalau misalnya yang sambil bekerja gitu kan, nanti ada yang miss, mau tahu kira-kira fullnya seperti apa, nanti akan ada di YouTube. Jadi
don't worry buat teman-teman yang sambil kerja, kita sama-sama kerja sama. Oke. Saya sediakan kontennya yang lain. Tapi ini teman-teman, saya perlu ingatkan juga, saya akan 3 kali ngambil absennya. Jadi absen itu kebiasaan saya adalah pertama kali tadi jam 9, terus nanti di pertengahan pukul 10 dan di akhir pukul 11. Nah, saat-saat itu teman-teman nggak masalah dalam ini kayak gini kan tadi, misalnya nih kita di sini ada beberapa kan, jadi jangan tinggalkan dulu, jangan live dulu gitu. Ketika teman-teman live itu saya nggak bisa record gitu kan, nggak ada recordnya di sini. Jadi join aja, tapi misalnya sambil kerja monggo silakan, nggak masalah. Yang penting ini ada datanya gitu kan. Jadi itu dan yang lain saya rasa nggak ada. Jadi semuanya kita bikin simple aja. Intinya yang paling tidak ada toleransi itu adalah plagiat. Oh, satu lagi ya. Dari peraturannya juga, peraturan UT untuk teman-teman ya. Ini perlu diperhatiin ya teman-teman. Saya hanya bisa ngasih nilai ketika teman-teman hadir minimal 5 kali. Ya, walaupun teman-teman misalnya bikin tugas terus apa semua, saya punya nilainya, tapi nilainya itu tidak akan tidak berlaku. Jadi intinya minimal teman-teman hadirnya 5 kali. Usahakan 5 kali biar nilainya itu berlaku gitu. Walaupun nanti sayang banget kalau misalnya tugas sudah selesai nih, karena kan tugas sudah di-upload, udah di display, jadi teman-teman misalnya ngerjain hari ini selesai gitu semua tugasnya misalnya, terus misalnya ada kendala apa, diusahakan teman-teman, diusahakan sayang, karena teman-teman udah bayar kan, udah registrasi, udah apa, at least di on kan aja handphonenya, Teams-nya, selama kalau misalnya bener-bener nggak bisa on 2 jam ke depan, nggak masalah, saya nggak masalah. Tapi ada di data ininya. Jadi ketika nanti sekitar pukul 9 ya, pertama kali itu pukul 9 saya akan screenshot ya. Terus nanti pertengahan pukul 10 juga saya screenshot lagi, dan pukul 11. Nah, ketika di time itu ditongong apa deh, di on aja gitu ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi kah? Itu hanya sebatas mukadimah, kita belum masuk materinya. Miss, can I get your contact? Siap. Ada pertanyaan Boleh nggak? minta nomor? Mbak Dinda, suaranya kecil banget. Miss, minta nomornya, mau dimasukin ke grup. Oh, nomor. Oke, siap. Nj. Sebentar. Saya udah masukin ke ini loh. Kemarin ada yang ngechat saya, Mbak siapa ya? Saya bukanya itu ya, saya buka LMS ini hanya sehari sebelum kita mulai perkuliahan sama malam. Jadi saya baru lihat chat. Oke, nih saya lihat ini aja. Chatnya nggak bisa dilihat ini. My phone. 0986 Ling Chio Pa Yo, waduh, pronoun saya jelek banget ya. 599 0986 599 599 chat aja ya biar 0986 599 wes, itu WhatsApp. Lain juga itu, tapi kalau ya lainnya ID-nya lainnya, lihat ID lain mana ya? Oh, ini dia.
Saya lebih ini ya, di Taiwan ini lebih sering pakai Line sebenarnya. WhatsApp jarang tapi masih aktif juga. Oke, itu ada lagi pertanyaan tentang apa ya di awal-awal tentang kuliah dulu kita monggo silakan. Ini pada puasa atau yang puasa selamat berpuasa ya, semoga Puasa. selamat berpuasa yang puasa. Oh, ini ada grupnya. Makasih loh, Mbak. Oke, siap. Oke. Semangat. Semangat Kakak, Cie. Oke. Santai aja ya kuliah kita ya. Santai tapi ya sesuai dengan aturan Cie ya. Jadi Miss Iya, lulusannya master apa PhD? saya. Kelihatannya bagaimana, Mbak? Ya, Monggo coba Mbak, kelihatannya dia. lagi PhD nggak? Coba ditebak dulu Mbak. Oh, aku senang ini kalau tebak-tebak kayak Taiwan Lottery ini. Lagi study PhD ya Miss. Kenapa Mbak? Lagi study PhD ya. Iya. Ini saya nanti Oh. Agustus balik buat ngambil data. Doakan ya selesai segera tahun ini maunya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nih, Ya, apa Mbak? Monggo. kalau lulusan UT itu bisa ini enggak apa? Bisa apply beasiswa juga enggak? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Bisa Mbak. Banyak beasiswa. Mbaknya mau beasiswa apa? Beasiswa itu nggak cuma untuk kuliah dalam artian S1, S2, S3, enggak. Beasiswanya itu banyak. Ada untuk mau belajar bahasa doang, 3 bulan, ada. Terus kalau mau misalnya satu kursus doang, kursus apa misalnya, kayak kursus programming, ada. Jadi monggo. Dan uangnya banyak. Kalau zaman saya dulu banyak ya, tapi kalau sekarang itu khusus sekolah saya sekolah di Tainan ya, di National Cheng Kung University. Saya masuk 2018 itu beasiswa saya pertama kali adalah 7.000. Tapi entah kenapa saya dipindahkan ke MOE, alhamdulillah jadi beasiswanya 25.000. 3 tahun dan balik ke beasiswa tahun keempat ini balik ke beasiswa kampus distinguished 9.000. Nah, beasiswa ini ternyata saya dengar kabar tahun ini 2022 12.000 itu adalah untuk 1 tahun. Jadi sebulannya cuma dapat 1.000. Tapi harus disyukurin juga sih. Tapi tenang aja, Taiwan itu banyak beasiswanya Mbak. Jadi lihat di MOE, lihat di MOE, terus ada apa lagi? MOE. Ya MOE. Ministry of Education-nya Taiwan. Jadi banyak banget beasiswa. Bahkan ada beasiswa. Jadi Miss kalau kenapa? apa? Kalau mau lanjut yang apa namanya kuliah konvensional gitu, maksudnya yang buat S2 gitu, harus apply-nya dari universitasnya dulu apa dari pihak beasiswanya kayak MOE terus sama yang mana MIFA, iya Pak. MOFA. Oh Mbak, ini aku absen lagi ya, punten. Sebentar. Jadi teman-teman yang belum on, di-on-kan aja dulu sebentar, kita absen dulu. Sayang. Oke. Oke, tadi pertanyaannya, kalau saya dulu Mbak, saya ke kampus dulu Mbak. Jadi saya daftar di kampus dulu,
setelah kampus diterima, nanti kampus yang akan menentukan saya capable nggak untuk dapetin beasiswa kampus atau nanti saya dialihkan ke beasiswa MUE gitu. Nah, kalau yang untuk MUE-nya sendiri itu saya punya konten tuh sebenarnya di YouTube channel saya tentang beasiswa MUE. Jadi mbaknya bisa dicek nanti konten YouTube saya tuh Mei Abdul. Seingat saya teman saya itu sharingnya dia daftar juga dulu kampusnya. Setelah daftar kampus, setelah dapat pengumuman kampusnya diterima, baru dia daftar ke MUE-nya. Itu seingat saya ya. Nanti boleh dicek lagi ke konten saya, di situ ada nanti yang bareng sharing sama penerima beasiswa MUE. Gitu. Mau nanya dong, Boleh. Miss. Ini Mbak siapa? Biar saya ingat. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Jadi kan gini, saya pernah dengar, kan saya pernah dengar katanya kalau misalkan kita ambil beasiswa, terus kita daftar terima nih. Jadi kita mesti ubah visa kerja kita ke visa pelajar. Jadi itu mesti pulang ke Indonesia tuh bener nggak gitu? Enggak mesti, sebenarnya enggak mesti pulang ke Indonesia. Soalnya teman saya ada teman saya barengan 2018 pergi berangkat pakai visa pelajar. Di 2020 beliau selesai dapat kerja, sekarang masih kerja, tapi nanti di pertengahan Agustus itu akan lanjut S3. Jadi ngurus visanya di mana? Ngurus visanya dia di sini aja, nggak ada balik dulu ke Indo. Jadi saya rasa mbaknya juga bisa di sini ngurusnya. Kan ada KDI kan ya. Tapi memang harus diurus. Jadi kalau Taiwan itu nggak boleh satu visa untuk dua. Jadi teman saya itu pun ketika sudah nanti teman-teman jadi visanya student, kayak saya pribadi ya, saya visa student terus mau kerja part time, saya nggak bisa kerja 24 jam full kayak gitu. Karena kan katanya kita bisa kerja gitu kan, datang ke sini adalah visa BMI. Jadi kalau kita mau mendapat beasiswa pelajar, kita mesti balik ke Indonesia, mesti legalitas itu surat-surat ke Jakarta gitu katanya. Keteto ya. Soalnya saya dengar teman saya, tapi iya, karena kan kita visa BMI bukan visa pelajar, jadi itu harus pulang ke Indonesia untuk legalitas ke Teto. Oke. Soalnya teman saya juga dia kerja, tapi memang dia bukan BMI. Sekarang statusnya kerja di perusahaan apa gitu. Cuma dia bukan student, visanya bukan student, tapi dia pekerja. Dan ini khusus BMI, BMI itu, iya khusus BMI, karena BMI itu katanya visanya kan datang awal visa kerja, visa BMI. Jadi kalau untuk ambil beasiswa sekolah lagi di sini nih mesti ubah visa dan harus ke Teto legalitasnya, ke Teto Jakarta. Jadi harus pulang ke Indonesia, urus surat-surat. Oke, siap. Semangat banget ya mbak-mbaknya udah S1 di UT, pengen lagi S1 konvensional. Good luck. Saya doakan lancar-lancar ya mbak ya, yang mau yang mau lanjut ke bangku konvensional. Monggo, silakan. Amin. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Kalaupun ini kita lanjut ke materi ya, ada 1 jam lagi. Nah, di modul perencanaan pesantren media, itu modulnya, ini PPT-nya muncul ya kan Mbak? Layarnya muncul. Oke. Muncul, Miss. Oke, siap. Alhamdulillah. Jadi di modulnya, kalau Mbak udah pegang modul, di modulnya itu ada 9 modul.
Nah, kita nanti di pertemuan keberapa ya? Saya lupa. Pertemuan kedua atau pertemuan ketiga nanti kita langsung 2 modul. Ini pertemuan pertama, kenapa nggak dijadikan 2 modul? Karena kita baru pertama kali kerja sama ya. Jadi ada beberapa hal pengantar yang harus disampaikan. Kita juga kayak perkenalan tadi juga kan. Jadi ya saya rasa nanti akan terlalu banyak makan waktu, jadi nggak bisa satu modul aja kayaknya nggak selesai ini. Jadi next di pertemuan berikutnya akan ada double modulnya untuk mengcover modul ke-9. Dan kalaupun ini nggak selesai, don't worry teman-teman, bisa lihat di LMS-nya, karena di situ sudah sampai pertemuan ke-8 ya. Materinya udah lengkap, ada materinya. Pertemuan 1 sudah ada, pertemuan 2 juga sudah ada, 3 sampai 8 ya. Jadi bisa dicek di 8. Tuh. Terus balik lagi. Di modul pertama ini kita seperti biasa ya. Kalau pertama pasti kita ngomonginnya adalah konsep-konsep dasar, fundamental, elemen-elemen dasar, pengertian itu ya biasanya di awal-awal. Jadi menurut teman-teman sendiri ya, dan ini yang kita akan bahas kurang lebih nanti. Menurut teman-teman sendiri, apa sih perencanaan pesantren media itu? Kalau mendengar kata konsep perencanaan pesan dan media, kira-kira apa sih yang akan kita bahas di perencanaan pesan dan media? Coba saya udah buka sedikit, ya tutup lagi, buka sedikit. Jadi kata perencanaan itu apa sih sebenarnya? Monggo. Rencanakan, mempersiapkan, menyediakan. Nah, merencanakan, mempersiapkan, menyediakan. Itu ada satu konsep yang bisa mengcover merencanakan, menyediakan, mempersiapkan. Apa kira-kira? Satu konsep yang meramu tiga konsep itu tadi. Manajemen, ya. Jadi benar, Mbak siapa tadi ya? Mbak siapa lagi jawab ya? Sri Jumriyati. Oh, Mbak Sri Jumriyati ya. Kalau nggak salah ada juga Mbak Sri Jum di semester atas. Sama namanya. Oke, thank you Mbak Sri. Jadi benar. Jadi perencanaan itu nanti kita akan belajar bagaimana merencanakan, mempersiapkan, menyediakan, dan nanti sampai ke menyampaikan, ya kan. Bahkan tidak sampai menyampaikan. Di situ juga nanti ada evaluasi. Kenapa harus ada evaluasi? Karena yang namanya perencanaan pesan dan media itu nanti akan menjadi tolak ukur. Sebelum kita melakukan perencanaan pesan dan media juga kita sebenarnya saat melakukan persiapan di situ juga akan ada evaluasi. Evaluasi dari media-media yang sudah digunakan sebelumnya untuk konteks-konteks tertentu gitu kan. Kayak misalnya, kenapa hari ini kita pakai Teams? Padahal saya yakin dulu misalnya sebelum-sebelumnya adalah pertemuannya bisa jadi di dalam kelas konvensional gitu kan. Tapi kenapa sekarang kita memilih Teams gitu kan? Ternyata dievaluasi yang dulu, oh terlalu banyak nih hal-hal faktor-faktor yang bisa dieliminasi yang kurang efektif gitu kan. Nah, faktor-faktor yang kurang efektif ini akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk memilih media apa yang paling tepat ke depannya gitu. Jadi
perencanaan pesan dan media benar, kita akan mempersiapkan itu semua. Dalam artian kita juga di dalam mempersiapkan itu kita evaluasi yang sebelumnya seperti apa, lalu kita merancang medianya. Setelah kita mempersiapkan, terus kita bisa merancang nih kira-kira dengan apa yang sudah kita persiapkan bagaimana rancangannya, terus kita tampilkan, terus kita sampaikan. Setelah kita sampaikan, sudah selesai apa belum? Setelah kita sampaikan, nanti di situ sebenarnya adalah titik poinnya, bagaimana yang kita rencanakan itu sebenarnya sukses atau tidak. Jadi manajemennya, ya, kata perencanaan pesan dan media itu dikunci dengan manajemen, tapi manajemen yang efektif dan efisien gitu. Jadi singkatnya itu ya teman-teman, memanajemen media, memanajemen pesan di dalam sebuah media untuk menjadi platform yang atau konten yang efektif dan efisien gitu. Nah, ini ya. Jadi inilah bentuk dari singkatnya dari kata perencanaan itu. Nah, sebenarnya perencanaan itu tidak hanya ada di perencanaan pesan dan media, tidak. Teman-teman memutuskan untuk pergi ke Taiwan itu juga berangkat dari rencana, ya kan? Tidak mungkin ujuk-ujuk, oke, saya mau ke Taiwan, terus besok langsung ke Taiwan, atau 1 jam kemudian langsung di Taiwan. Tidak, ya kan? Taiwan itu jauh, ya kan? Bahkan sesuatu yang tidak jauh sekalipun, misalnya hari ini saya kuliah, ya kan? Teman-teman yang regularly sekalipun, kegiatan yang usually sekalipun, yang biasa dilakukan sekalipun, itu pasti ada perencanaannya, ya kan? Ya misalnya, oke, hari ini saya mau kuliah, 2 hari sebelumnya ada yang ngechat, ya kan? Kapan pertemuannya, pukul berapa, ya kan? Itu sudah masuk dalam perencanaan gitu kan. Karena ya tadi belum ada infonya, misalnya kapan timingnya, ya kan? Atau sudah pun ada info timing. Pertanyaan berikutnya adalah, boleh minta nomor WhatsApp, ya kan? Untuk apa? Untuk nanti kalau misalnya selama perkuliahan ada something gitu kan. Monggo silakan. Jadi kan perencanaan itu katanya simple sekali, tapi di dalam kata yang simple itu banyak sekali kompleks, yang sangat kompleks, yang sangat detail yang akan dilakukan aktor-aktornya gitu, untuk bagaimana goals-nya, tujuannya aktor ini bisa tersampaikan dengan efektif dan efisien. Jadi tidak mahal, sesuai, affordable ya, terjangkau, tapi goals-nya aktornya tersampaikan mungkin tidak sempurna, tapi sesuai, minimal ya bisa meminimalisir tadi hal-hal yang kurang efisien kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau katanya yang efektif itu, ya kan tadi saya bilang kan ada tujuan kan, berdasarkan tujuan teman-teman. Terus nanti kira-kira apa nih yang perlu disiapkan gitu kan, apa nih yang embel-embelnya yang harus dipenuhi gitu kan. Itu adalah bagian dari bagaimana kita efisiensinya gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau didiskusikan? Coba kita ambil contoh sehari-hari aja ya. Kira-kira yang simpel hari ini, apa yang sudah dilakukan dan belum dilakukan, yang bisa kita kupas sebagai contoh perencanaan. Teman-teman di sini ada yang punya job site nggak? Pekerjaan tambahan, misalnya kayak kan ada beberapa yang membolehkan gitu kan,
masak, misalnya masak kue, camilan, terus nanti dititip di toko-toko. Kalau BMI nggak bisa ada job site, itu pelanggaran menurut undang-undang. Oke. Wah, bahaya berarti ya. Tapi ada juga loh Mbak yang Hmm, melakukan hal itu. iya, banyak sih. Miss, Hanya saya tanya, Boleh silakan, monggo. Mbak siapa nih, Mbak? mohon maaf, apakah saya Dewi? Iya, kenapa Mbak Dewi? Eh, apakah perencanaan media bisa diartikan dengan sebagai proses komunikasi yang dirancang dengan cara mengikuti masa saat ini? Eh, tadi yang terakhir saat ini apa? Punten, ada yang miss saya mendengarnya. Media masa saat ini maksudnya ya? Iya, maksudnya tuh saat ini, media masa saat ini itu bisa diartikan dengan perencanaan itu? Oke. Eh, kita ambil contoh misalnya, oke, kita langsung aja ambil contoh ya. Media online apa ya? Kompas, media detik.com, detik.com. Oke. Media massa itu termasuk media online ya, media online, TV, radio, nah itu media massa ya. Jadi di sini kita akan ambil contohnya misalnya detik.com. Satu contoh saja dari detik.com ini kan platformnya ya, platform media online. Media online itu banyak, ada kompas.com, ada detik.com, ada lagi Republika, macam-macam. Ada lagi ya, apalagi yang seleb gitu, yang gosip-gosip, wow banyak banget. Nah, dari detik.com ini kita ambil satu berita, misalnya nih, apakah ini bisa masuk dalam bisa apa ya, bisa kita tarik contohnya ke perencanaan pesan dan media gitu ya Mbak ya, pertanyaannya gitu bukan Mbak? Punten Mbak Komala. Iya. Oke. Iya pasti. Kenapa? Oke, kita lihat pertama siapa yang menulis ini. Yang menulis namanya harusnya ada ya. Nah, ini dia. Ini adalah inisial dari, kalau yang di sini ya. Ini inisial dari penulis, Ran ini penulisnya, KRS ini editornya. Nah, ketika penulis ini menulis berita ini, pasti sebelumnya ada rapat ya kan. Nah, kalau di media cetak itu namanya agenda, rapat agenda. Hari ini tanggal 9, sehari sebelumnya misalnya. Besok tanggal 10, yang di desk olahraga, kira-kira apa yang mau diangkat? Editornya bilang gitu. Editor lapangannya kan. Kira-kira apa yang mau diangkat? Ini kita masih ada apa namanya, kejuaraan ya kan, olimpiade misalnya, atau ada ya ada open, Korea Open gitu kan. Siapa yang lagi bertanding ya kan, kamu bikin berita tentang itu. Terus nanti kalau dibilang bikin berita tentang itu masih general banget ya kan. Nah, dari tayangan, apalagi media online tuh harus diperhatikan. Media online itu punya ciri khas immediately, dalam artian sekejap langsung nyampe. Jadi ketika ditonton ya kan, misalnya nih acaranya detik 10.22, jam 10 menit 22, namanya media online, kalau bisa 10.22 itu sudah ada beritanya saat itu juga gitu kan. Jadi beritakan dulu apa yang ada di dalam realita. Setelah itu, kata misalnya editornya, kamu angkat something yang menurut kamu hot untuk dibahas. Nah, misalnya dari interaksi permainan tadi gitu kan. Oh, saya melihat nih, oh kayaknya interaksinya si wasitnya, aduh terlalu intimidasi nih. Masa iya
servisnya dibilang old terus, gagal terus gitu kan. Ini udah masuk nih, kok nggak dibilang poin sih gitu kan, dibatalin untuk poin misalnya. Nah itu mau diangkat tuh, gitu. Itu sudah bagian dari perencanaan. Kenapa? Karena pertama tadi kan sebelumnya sudah ada rapat agenda, pasti namanya media rapat itu pasti ada. Cuma rapatnya media ya, kalau dulu saya masih merasakan rapat media itu di dalam ruangan. Jadi 2011 saya ya salah satu media ekonomi bisnis, rapat kita itu 2 kali sebenarnya. Pertama kalau rapat regulernya itu setelah kita selesai dari lapangan ya kan, kita balik pukul 5, pukul 6 sampai pukul 7 itu kita rapat untuk besok nih mau bikin apa gitu kan, apa nih beritanya, idenya gitu kan. Nah setelah kita dapat idenya, nanti pasti ada rapat di dalam platform. Maksudnya di dalam platform itu nanti pasti editornya tuh hubungin kita atau bikin grup. Misalnya anaknya editor olahraga ada 2 ya kan. Satu ditempatkan di kementeriannya ya kan. Satu ditempatkan di kamu jalan-jalan deh, kamu bisa pergi ke Wisma Atlet, kamu bisa pergi ke stadion, kamu pergi kemana-mana, kamu mobile pokoknya gitu kan. Tapi mereka udah dibikinin grup gitu kan, jadi dipantau terus sama editor lapangannya kan. Ini saya lihat di ini nih, kamu angkat tentang ini nih. Nah itu bagian dari perencanaan ya kan. Jadi ada hal yang dipersiapkan, ada hal yang didiskusikan, ada hal yang tidak serta-merta si penulisnya ini namanya tadi siapa ya? Hilang namanya. Hey, where are you? Ini dia. Loh, mana sih? Apa bawa lagi ya? Loh, kok saya ini dia, kelewatan. Nah, KRS dan Ran ini nggak mungkin ujuk-ujuk dia hari ini mau jalan tanpa dia diskusi ke editornya, enggak. Itu pasti dia ada persiapan, dan dia bahkan Ran ini mau menulis apapun itu sudah ada bisikan-bisikan dari editor lapangannya. Nah setelah Ran ini misalnya, Ran itu cuma mata doang untuk editor, terus bikin berita nih, udah selesai dikirim ke editornya kan, terus nanti editornya nih baca dulu gitu kan, terus gini. Nah ada beberapa hal kalau untuk media online memang langsung dipublish, tapi setelah dipublish apakah itu didiemin gitu aja? Enggak. Jadi kalau misalnya seharusnya ya di dalam aturan media cyber, memang media online harus secepatnya naikin beritanya, tapi setelah itu naik, editornya harus melihat juga, mengevaluasi juga berita itu, karena kan media online harus cepat ya, dievaluasi dulu gitu kan, setelah dipublish malah dievaluasi gitu kan, dievaluasi kira-kira nanti apakah berita ini sudah benar. Karena kalau misalnya online itu kadang kayak penulisan nama ya kan, tempat itu pasti ada yang typo gitu kan, ada juga yang simpel-simpel kesalahannya, kadang digitnya misalnya hadiahnya 1M misalnya, terus tiba-tiba nulis 1M itu salah gitu kan, nolnya misalnya kelebihan kah atau kekurangan kah gitu kan, atau nulis data-data yang lain gitu kan. Jadi kalau untuk media online tidak masalah dipublish misalnya pas kejadian beritanya realitasnya 10.27 langsung publish, terus
tidak serta-merta dibiarkan, dievaluasi lagi. Itu peraturan dari media cyber ya, dan dievaluasi lagi ketika ada kesalahan. Namanya media online itu bisa diedit gitu, diedit terus nanti ada revisi, revise gitu, nanti ada keterangan ref gitu. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, media yang masa saat ini ada mengikuti perencanaan, enggak? Ya pasti, karena mereka sebelum menetapkan berita apa yang akan ditampilkan hari ini, berita apa yang akan dipublish hari ini, itu sudah melewati rapat agenda gitu, Mbak. Dan setelah ada rapat agenda sudah selesai, itu akan balik lagi ke meja evaluatornya. Jadi ada goalkeepersnya, kira-kira bagaimana, apakah angle ini baik, atau nanti tiba-tiba bisa jadi gini, karena pengalaman saya juga dulu, dari editornya minta saya ambil angle-nya ini, tapi saya nggak ngambil angle ini. Oke, saya siapkan angle ini, tapi saya juga bikin angle yang lain, sudut pandang yang lain. Jadi ketika sudut pandang misalnya, oke, kamu angkat berita tentang berapa besar kerugian, ternyata menurut saya di lapangan banyak banget teman-teman yang angkat tentang berapa besar kerugian gitu kan. Saya siapin lagi angle yang lain, misalnya angle yang saya angkat misalnya keuntungan, ya kan, sisi positif dari diambilnya kebijakan ini gitu kan. Ya, jadi saya kasih nih dua. Jadi apa yang diadakan, misalnya rapat agenda nanti menetapkan A, B, C, D, F, G. Bisa jadi di rapat agenda karena ada 1-2 hal, pas kelihatan kenyataannya konteksnya adalah, ini banyak nih, ini nanti yang bahas masa ya, media masa banyak nih, Kompas, Detik, Kontan, ada lagi Republika, terus semuanya ngangkat berapa besar kerugian. Pembaca, namanya pembaca koran, pembaca apapun, audiens apapun, ketika sudah melihat semua judul beritanya sama misalnya, atau semua angle-nya sama, nggak akan mungkin semua dilihat, ya kan. Sudah melihat berapa besar 7 triliun kerugian, yang satu ngangkat 10 rumah kebakar, ya kan, 10 korban jiwa. Bahkan namanya audiens tuh hanya membaca headline doang, nggak membaca dalam beritanya seperti apa. Udah cukup, dan dia nggak akan baca dari semua, nggak akan baca seluruh, misalnya ada 10 media online, 10 yang dibaca, enggak gitu. Jadi yang triknya adalah kita mengangkat angle yang lain gitu kan. Jadi itu semua melalui perencanaan, ya kan. Nah, lapangannya gini, ternyata seperti ini, udah ganti gitu kan. Setelah kayak gitu juga dievaluasi lagi gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ditanya, simple sekali, iya Mbak gitu ya. Pasti ada perencanaannya dulu ketika berita itu, media massa itu menentukan misalnya apa yang akan disiarkan hari ini gitu. Ada pertanyaan yang lain atau mungkin ada ide dari teman-teman yang berbeda, monggo silakan di-share. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Mbaknya dari Hong Kong kan, Mbak? Taiwan ya tadi. Masih kebalik-balik ya, maklum, baru pertemuan pertama. Ini sampai pertemuan 8 nanti juga saya nggak ingat semua ini. Oke, mana tadi ya? Lo. Berikutnya, konsep dasar perencanaan. Jadi di dalam perencanaan ada beberapa poin, ya kan.
ada sumber daya organisasi, ada fungsi-fungsi manajemen, ada tujuan organisasi. Nah, ini semua secara teoritis ada di dalam perencanaan. Nah, umumnya yang seperti ini akan ada kayak misalnya teman-teman kerja di kantoran gitu kan, atau misalnya kerja yang lebih formal gitu. Nanti misalnya kayak mau buat media gitu kan, media promosi gitu kan. Nah, misalnya di timnya media promosi itu ada 6 orang misalnya, terus ada di tim produksi ada 6 orang, di tim marketingnya ada 6 orang. Tiap periode, misal katakanlah 6 bulan, mereka akan ada report. Reportnya akan mengenai poin-poin ini gitu kan. Kira-kira berjalan nggak fungsi-fungsi manajemennya? Kira-kira tujuan organisasinya tercapai nggak? Kira-kira apa yang kita punya nih sumber daya organisasinya bagaimana gitu kan? Capable nggak untuk kita punya modal segini? Ini dikatakan modal ya, semuanya ini ya. Modal fisik, modal materi, modal objek ya kan, modal intelektual juga di sini. Terus ini fungsi-fungsi manajemen ini katakanlah aktor-aktor yang nanti dalamnya yang melakukan kegiatan-kegiatan ini ya. Ini tujuannya adalah ya itu tadi what is behind the scene. Jadi kenapa kita melakukan ini semua? Itu sebenarnya adalah intinya ini ya. Ketika ini misalnya efektif 50%, efisien 50%, ada something yang terjadi kan. Padahal kita pengennya at least 98%, tapi yang tercapai 50-50. Something ini yang akan kita kritisi. Kenapa? Nanti yang misalnya ada faktor 1, 2, 3, 4. Yang di sini dan di sini akan harus dievaluasi gitu. Kenapa 1, 2, 3, 4 terjadi? Apa pertanyaannya di sini? Harus ditelusuri. Nanti solvingnya jawabannya apa? Biar faktor 1, 2, 3 tadi bisa diminimalisir gitu. Di sini juga apa gitu kan? Contoh, hari ini pada puasa misalnya, insya Allah amin. Nanti mau bikin buka puasanya pisang goreng. Aduh kangen pisang goreng. Aduh kangen pisang goreng. Terus nanti teman-teman ya kan udah punya pisangnya. Pisang Taiwan kan beda-beda ya. Saya dulu mau dapetin pisang pisang yang untuk digoreng itu pisang apa ya namanya? Kepok bukan sih, kepok ya. Dapetin pisang kepok itu tuh nggak gampang gitu. Jadi saya ada dulu sekitar 3 bulan apa 4 bulan. Buat keripik pisang ya. Enggak, bukan pisang goreng, Mbak. Kan kalau pisang goreng kan, kalau saya sih enaknya pisang goreng itu pisang kepok. Kalau saya. Jadi pas nyari pisang, banyak pisang di Taiwan. Tapi yang pisang kepok itu agak susah dulu nyarinya. Jadi ya baru ketemu pisang itu tuh 4 bulan kemudian gitu ya. Nah, ini seandainya nih kita puasa. Tujuan kita buka makan pisang goreng sama es teh, ya kan? Terus modal kita hari ini, kita nggak punya gula, gimana bikin es teh? Kita mau bikin es teh yang manis misalnya. Manisnya 100% manis Indo, ya kan? Misalnya. Nah, gimana nih nggak punya gula gitu kan? Terus kita mau tehnya teh rasa khas Indo, teh melati misalnya. Ya, teh di sini semua teh semua bagian tanaman dijadiin teh kan, ada teh batang, ada daun, ada bunga ya kan, bahkan ada yang dari akar gitu kan. Nggak ada teh melati gitu ya. Aduh nggak punya teh melati, adanya cuma air misalnya. Air panas pula kita punya kan. Untung lah kita punya panas, tapi kita mau es teh gitu kan. Akhirnya ya kan modal kita banyak kurang.
apa nih yang harus kita persiapkan ya. Mau bikin es ya kan, mau bikin es paling nggak mendinginkan itu yang kecil petak-petak kotak-kotak itu misalnya 6 jam, berarti pas sahur udah harus dibuat. Aduh, nggak sempat tadi buat gitu kan. Gimana dong? Ya udah cari BPX kan, keluarin modal ya kan. Beli 30 NT gitu kan. Dapatlah gula ya kan. Dapatlah es ya kan. Gula belum, waduh beli lagi. Semakin banyak kan kita ngeluarin uangnya kan, karena kita nggak siapin jauh-jauh hari misalnya, atau memang kita pengen versi Indo kan, jadi pengen gulanya pun gula Indo gitu kan, nggak mau gula batu, gula apa yang gula jagung atau apa gitu kan, nggak manis misalnya. Ya udah berarti kita ngeluarin misalnya modalnya 100, terus pisang, aduh pisang kepoknya nggak dapet nih, gimana dong? Ya wes, akhirnya cari pisang yang ya penting pisang gitu kan, dapatlah pisang apa namanya, pisang-pisangan gitu kan, pisang apa sih, pisang yang ada di pisang makan loh, bukan pisang untuk digoreng tapi nanti digoreng ya, jadi kan agak lembek ya kalau bukan pisang itu apa, bukan pisang kepok ya. Jadi udah dapet nih, terus kita gunakan fungsi-fungsi manajemennya. Tadi kan ada decision making kan, ketika kita mau apa namanya, nggak punya gula ya kan, gulanya gimana nih, kita mau pakai gula yang sudah ada, misalnya kita punya gula jagung gitu kan, nggak mau gula jagung, maunya gula tebu, maunya versi Indonesia manis banget gitu kan. Akhirnya decision making kita pergi minta ke teman, misalnya ada teman sebelah gitu kan, minta dulu sekitar 2 sendok gitu kan ya. Halo teman, minta gula 2 sendok gitu kan. Kita nggak punya minyak pula. Halo teman minta minyak misalnya. Atau temannya minta aja. Aduh, besok saya yang minta nih. Terus habis itu sudah selesai nih. Terus kita organizing, misalnya timing nih, ya kan. Kayak tadi misalnya mau bikin es gitu kan, harus jauh-jauh hari sebenarnya buat esnya, misalnya 6 jam sebelum, tapi teman-teman nggak siap 6 jam sebelum, aduh gimana gitu kan. Tapi ada yang udah nyiapin gitu kan, ada yang udah nyiapin 6 jam sebelum, oke jadi kan. Terus kalau misalnya teman-teman karena teman-teman sendiri ya, teman-teman yang meliding desire teman-teman gitu kan, teman-teman punya keinginan, akhirnya teman-teman yang meliding diri teman-teman gitu kan untuk mengerjakan itu gitu kan. Controlling misalnya pas lagi buat, aduh saya kan puasa nggak bisa nyicip gitu kan, terus tahu nggak ya manis apa enggak gitu kan, udahlah takar-takarin aja lah, pokoknya kalau udah 1 sendok makan itu manis untuk 1 gelas misalnya. Terus karena puasa tadi kan kita merasa kayak fata morgana ngeliat garam kayak gula gitu kan. Jangan sampai gitu ya, mentang-mentang bentuknya sama, apa warnanya sama gitu kan, nanti masukin karena puasa gitu kan, nggak sadar lagi. Tapi jangan lah ya. Lihat cowok kayak korma. Jadi makan minum teh asin. Jadi itu ya, simple kan? Simple sekali, ya kan? Dari yang mau buka puasa pisang goreng ya kan. Nah, nanti dari itu kita pisangnya udah jadi misalnya jam 6 ya kan. Jam 6 udah jadi. Bahkan agak telat misalnya jam 6.30 padahal buka puasa 6.18 misalnya. Nah, itu nanti akan dievaluasi, saya telat nih bikin pisang. Nah, kenapa ini saya telat bikin pisang goreng? Oh, karena saya nyiapinnya telat. Nih kan ada poin-poinnya kan, ada poin evaluasi kan. Oh, karena saya nggak nyiapinnya dari awal gitu kan. Oh, karena saya nggak punya stok gula. Oh, karena saya terlalu banyak ininya. Tapi semuanya modalnya lagi nggak ada nih, kosong gitu kan. Aduh, mana bulan tua gitu kan. Aduh, ya udahlah besok nggak usah bikin es teh gitu kan. Besok teh tawar gitu kan. Nah, tapi apa namanya, modalnya dideketin dulu teman sebelah gitu kan. Minta modalnya teman sebelah gitu kan, esnya dari teman sebelah aja gitu kan.
Jangan ya teman-teman. Boleh lah, sekali-sekali boleh lah. Tapi nggak sekali dalam sehari, sekali lagi. Cukup sekali ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, simple kan? Jadi dari pisang kepok, pisang goreng kepok itu kita bisa bikin perencanaan bagaimana. Gitu ya. Ada pertanyaan? Monggo. Kita tinggal 17 menit lagi. Cepat sekali ya. Ada pertanyaan? Mbak? Nih Mbak tunggu saya. Dari saya tidak, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Oke, ini dia berikutnya, guys. Oke, singkatnya, ya kan, manajemen itu apa sih? Singkatnya, manajemen itu ya kita mengolah modal, ya, sumber daya, ya. Modal itu sumber daya. Agar kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang pengen kita capai gitu. Nanti ada tujuannya sudah dicapai tapi beda-beda tipis lah, sama yang pengen kita capai gitu kan. Berarti belum efisien dan efektif. Manajemen yang baik itu adalah ketika tujuannya itu dicapai dengan efisien dan efektif. Kalaupun belum, nanti akan ada evaluasi. Lanjut. Ya, ada pertanyaan? Itu baru kata perencanaannya doang ya. Kita masih panjang. Ini totalnya ada 22 slide. Kita lanjut dulu. Oke. Jadi dalam perencanaan itu ya teman-teman, ada kegiatan-kegiatan ya, ada beberapa kegiatan yang tadi sebenarnya kegiatan ini sudah kita bahas di sini gitu kan. Tapi ini kita tadi saya udah contohin juga sebenarnya. Jadi ini kita refresh saja lagi ya kan. Tadi saya juga udah sebutin ada evaluasi gitu kan. Jadi ini ya definisi secara konseptual dari apa sih itu organisasi, apa itu mengorganisir, apa itu merencanakan, apa itu mengkontrol, apa itu melakukan. Executing itu melakukan ya, mengerjakan ya. Semuanya ini dikerjakan, tapi ini lebih ke menggerakkan gitu, mengupayakan gitu. Nah, sampai di sini selesai, nanti kan ada misalnya tujuannya misalnya di ujung sini gitu kan. Ini belum sampai ke planning misalnya, tujuannya misalnya tengah gitu ya. Terus ada tambahan evaluasi, yang benar. Evaluasi itu ada ketika kita sudah dapat hasilnya. Itu faktor tambahan. Jadi ada yang hanya menyebutkan 4 ini aja. Ada saintis pakar lain menambahkan ini di dalam sini. Tapi ketika ini ada, artinya akan ada sudah hasilnya gitu. Karena evaluasi ini bisa dianalisis ketika sudah ada hasil. Gitu teman-teman. Begindang teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Ini secara teoritis saja ya. Tapi tadi kita udah bahas sih. Jadi refresh aja, recognize secara salah satu pendapat itu mengatakan pengertiannya itu adalah menentukan tujuan, terus bagaimana cakupan pencapaiannya. Dengan tujuan ini tadi kita mengelola modal-modalnya gitu.
gitu. Oke, lanjut. Nah, sebelum sampai di sini kualitas perencanaan, apa ada yang mau didiskusikan? Monggo silakan. Adakah yang mau didiskusikan? Coba kita balik ke LMS tadi ya. Jadi tugasnya belum ada ya, tapi adanya diskusi. Diskusinya itu ngapain? Kalau diskusi cuma ini aja ya, ketik aja ya, ketik di laman LMS. Tapi kalau Kalau tugas, teman-teman rekam, terus upload, nanti linknya di copy paste ke laman tugasnya LMS teman-teman gitu. Jadi mohon dilirik dulu petunjuk pengerjaannya ya. Jadi di diskusi 1 pertanyaannya adalah hanya jelaskan singkat perencanaan. Jadi tidak direfleksikan ke teori ya. Jadi hanya teman-teman sebutkan aja kira-kira perencanaan teman-teman apa. Tapi ketika teman-teman merefleksikan ke teori itu lebih bagus gitu kan. Misalnya kayak tadi di bagian controlling apa, di bagian SDM teman-teman udah punya apa gitu kan, di bagian fungsi-fungsinya nanti teman-teman ngapain, tujuannya apa gitu kan, itu bagus sekali gitu kalau sudah sampai di refleksi. Ada pertanyaan teman-teman? Yes, mohon maaf. Enggak mesti, sebenarnya teman-teman mau ngerjain minggu depan juga nggak apa-apa, tapi di sini kan ada deadline. Jadi intinya teman-teman kalau misalnya ngerjainnya sesuai deadline itu nilainya 100. Jadi misalnya anggaplah teman-teman ngerjainnya tanggal 17 bulan pukul 11, itu nilai 100. Saya tidak akan mengurangi nilai ketika teman-teman misalnya teorinya seperti ini, belum memenuhi teori, nggak masalah. Nah, lalu pertanyaannya, Miss, gimana kalau misalnya tanggal 18 nih dikumpul? Nggak apa-apa, bisa. Monggo silakan. Jadi resikonya adalah ketika minggu pertama misalnya kan lewat di minggu pertama minusnya dari 100 itu minus 10. Di minggu kedua minus lagi 10. Jadi tambahannya adalah per minggunya 10 10 10 gitu. Gitu Mbak Jadi monggo silakan disesuaikan aja. Nah, ini kenapa saya udah tampilin semua. Jadi ketika teman-teman ada waktu monggo silakan dikerjakan 1, 2, 3 sekaligus, monggo silakan. Dan saya nggak harus banyak, harus panjang, harus detail, enggak. Jadi ketika teman-teman merasa sudah cukup untuk penjelasannya, dicukupkan, monggo silakan. Jadi intinya adalah ada upaya dari teman-teman untuk menyelesaikan itu, dan ketika itu diselesaikan tepat waktu, apresiasinya adalah langsung 100 gitu. Gitu Mbak jadi hanya diisi saja, benar. Nggak ada bolehkah minggu depannya lagi? Ya boleh silakan. Minggu depannya lagi boleh silakan. Minggu depannya lagi boleh silakan. Bahkan kakak tingkat itu ada yang ngerjainnya itu pas sudah di pertemuan 8. Ada nggak? Ada yang tidak mengerjakan sama sekali? Ada, semuanya ada. Tapi ya balik lagi, semuanya pasti ada risiko, ada keuntungan, ada kekurangan gitu. Cuma saya harapannya mbak-mbak semua, mas-mas semua selesai perencanaan pesan dan media nilainya sempurna. Karena kan gampang nih. Kalau menurut saya sih gampang, karena ya kita sama-sama kuliah, kita sama-sama kerja. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Ya Mbak ya. Amin.
Oke, 7 menit lagi. Kira-kira kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan aja ya. Ini masih di slide ke-9. Eh, 9. Oke, siap. Lalu ternyata dalam melakukan perencanaan, teman-teman itu ada kualitasnya ya. Jadi kita bisa mengukur kualitas perencanaan. Gimana kita ngukurnya? Itu tadi. Kita bisa mulai dengan pertanyaan 5W1H. Ya. Misalnya dengan mempertanyakan who-nya apa, what-nya apa, where-nya apa, when, why, how. When, who itu siapa, what apa ya kan, where di mana, when kenapa, when kapan, why kenapa, how bagaimana. Jadi ketika ada satu event, misalnya kita mau bikin event, katakanlah kita mau bikin event penyambutan tadi kan, penyambutan mahasiswa baru gitu kan. Nah, dari yang yang melakukan kegiatan ya kan, ini banyak nih yang kita mau jadikan speaker gitu kan, yang mau memberikan sambutan gitu kan, giving speech. Ada dari perwakilan mahasiswa, ada dari perwakilan UT ya kan. Perwakilan UT pun banyak ya kan. Ada chiefnya, ada ketuanya, ada direkturnya ya kan. Kira-kira siapa nih? Nah, ketika kita memilih direktur atau apa, pasti punya kualitas masing-masingnya gitu kan. Oke, kita mau direktur misalnya, bagusnya misalnya karena yang tertinggi gitu kan. Kita maunya rektor misalnya. Tapi rektornya ternyata sibuk gitu kan. Wakil rektor, oh sibuk juga. Oke lah, ternyata kita bisanya adalah direktur untuk wilayah direktur UT untuk luar negeri misalnya. Oke, nggak apa-apa. Terus dari perwakilan mahasiswa misalnya, oh perwakilan mahasiswa ini harusnya presiden BEM misalnya. Oh presiden BEM-nya lagi sibuk misalnya. Ujung-ujungnya misalnya ketua hima misalnya. Kita juga nggak bisa serta-merta ketika secara jabatan mungkin memang ada yang lebih di atas, tapi ya balik lagi, perencanaan itu tidak hanya dilihat dari level jabatan teman-teman, tapi juga bagaimana dilihat bagaimana orang itu bisa menyampaikan pesannya ya kan, bagaimana gaya interaksinya gitu kan. Nah, nanti gaya setiap orang itu pasti beda-beda, gaya penyampaian itu ada beda-beda. Ada yang dengan menyiapkan teks terus membaca naskah gitu kan, ada yang tidak menyiapkan teks tapi ya wes apa adanya langsung on the spot gitu kan, tapi memang udah bisa menguasai panggung misalnya. Nanti ada pertanyaan dulu sebelum sebelum memberikan kata sambutan, jadi riuh gitu kan, bisa membawa audiensnya nggak ngantuk apa semuanya. Itu akan mempengaruhi siapa yang memberikan speech, itu akan mempengaruhi kapannya juga akan mempengaruhi. Misalnya dipilih waktunya adalah lagi libur nasional pas lebaran misalnya, nggak ada yang datang kan gitu kan. Kenapa? Karena ya lagi sholat semua gitu kan. Jadi dipilihlah waktu yang kira-kira paling tepat gitu kan, paling ya kira-kira yang mahasiswanya bisa datang gitu kan, atau setidaknya nanti di Teams bisa hadir gitu kan. Kenapa gitu kan, kira-kira kita memilih ini kenapa gitu, kita memilih orang ini kenapa, sadar. Jadi kalau mau perencanaan nanti secara formal yang di dalam formal itu kayak kerjaan atau apa, itu rigid sekali, detail sekali akan ada gitu, kayak gini gitu teman-teman. Oke, 3 menit lagi ada pertanyaan Mbak Mas. Mana tadi? Monggo mau nanya apa aja, monggo silakan. Top
Portal kita lengkapkah? Ini ada chat. Coba kita lihat. Dengan cara mengikuti. Ini tadi yang itu ya, yang pertanyaan pertama ya. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan mimpi. Ini itu ya. Modul belum sampai juga Mbak. Nggak apa-apa, tenang aja. Ini materinya sudah lengkap kok sampai modul ke-9. Dan kalaupun modul fisik belum nyampe kan ada di ini ruang baca visual, ruang baca virtual UT. Nah, di sini ada. Ini setelah ini teman-teman kuliah apa nih? Halo, Mbak Mas. Setelah mata kuliah ini apa lanjutnya? Iya, Miss. Setelah mata Hukum media, Miss. Hah? Komunikasi. Hukum media bukan? Hukum media. Wah, ada suara laki, Cie. Ada mas-masnya. Mas siapa nih, Mas? Ajib Prasetyawan. Mas Ajib. Cuma satu loh. Cowoknya itu. Wah, keren banget. Cuma satu. Ada 2. Ada 2? Ada 2, Miss. Satu lagi, Mas. Iya. Lagi kerja sibuk itu, Miss. Siap, wes. Kalau bisa di-on-kan aja. Besok-besok nggak apa-apa. Ini kan pasti juga teman-teman. Itu beliau hadir. Namanya Umam 25. Oh, ini. Sip. Umam. Oke, ini saya absen lagi ya. Nah, ini pas di absen nih nongolin aja namanya biar ke-record. Ini saya absen lagi. 11.00 Oke, ada pertanyaan Mbak-mbak, Mas-mas? Kalau nggak ada kita tutup, kita sambung minggu depan. Oke, sekali lagi semoga Mbak-mbaknya sama Mas-masnya kalau bisa A, kenapa mau B sih gitu ya? Ini kan udah semua ditulis tugas-tugasnya. Semangat, nanti kalau ada pertanyaan atau apa-apa monggo silakan, nomor telepon sudah saya kasih, line juga sudah saya kasih. Kita sama-sama kerjasama. Kalau ada kekurangan, kendala, monggo silakan didiskusikan. Saya bantu, kita sharing sama-sama ya Mbak Mas ya. Saya tutup ya. Semangat ya Mbak Mas. Assalamualaikum. Terima kasih, Miss. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Miss, Makasih Kak.